In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yesus Kristus Putramu telah bangkit dari alam maut. Kami diajak untuk bersukacita. Sukacita karena berjumpa dengan Kristus yang bangkit dan menjadi sumber pengharapan kami. Semoga kami Kau beri rahmat untuk setia dan taat kepada Kristus Putramu, agar kami pun mengalami sukacita dan berbagi sukacita dalam kehidupan bersama dengan sesama dan alam semesta sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 20 ayat 11-18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini sungguh istimewa. Perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus, atau sebaliknya, Yesus yang menjumpai Maria Magdalena, membuat segalanya berubah. Perubahan itu tampak dari Maria yang tadinya menangis, berduka, berubah menjadi penuh sukacita, dan kemudian mewartakan kebangkitan Kristus. Sebagaimana
Yesus Kristus sendiri mengutusnya. Dia dengan bangga bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan." Bagaimana kita bisa melihat Tuhan pada hari ini? Kalau kita memperhatikan Injil yang tadi diwartakan. Dalam Injil Yohanes diceritakan kepada kita bahwa ketika Maria Magdalena bertemu Yesus pada hari Minggu Paskah, pertama-tama dia tidak tahu bahwa yang menjumpainya adalah Yesus sendiri. Sampai kemudian Tuhan kita Yesus Kristus memanggil nama Maria. Disebut nama itu Maria. Dan sapaan personal menyebut nama itu membuat kemudian Maria ingat, sadar akan segala sesuatu yang terjadi. Dia berhadapan dengan Tuhan yang bangkit. Guru, Raboni, lebih dari sekadar guru, tetapi ada ungkapan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Guru keselamatan. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, berjumpa dengan Kristus yang bangkit adalah pengalaman yang sangat personal, pengalaman yang sangat pribadi. Hal yang sama juga berlaku bagi kita masing-masing di zaman ini. Perjumpaan kita dengan Kristus yang bangkit menjadi perjumpaan yang personal. Antara lain itu kita alami saat kita berdoa, saat kita merayakan sakramen-sakramen, saat kita berjumpa dengan pribadi-pribadi yang bahkan di dalamnya Kristus hadir. Kalau kita membaca Injil Matius dan membandingkannya dengan Injil Matius bab 28, Yesus sendiri bersabda, "Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku." Maka dalam diri sesama kita juga bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus. Itulah sebabnya tidak boleh kita menghina, merendahkan, meremehkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa jadi merekalah menjadi tanda kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita, terutama mereka yang membutuhkan perhatian kita. Ini hal yang penting yang dapat kita renungkan terkait dengan Injil pada hari ini, dan kita belajar dari pengalaman Maria. Mudah-mudahan kita menanggapi iman itu dengan sukacita pada saat ini. Misi Maria Magdalena, Yesus mengutus Maria Magdalena untuk memberitahukan kepada para muridnya terkait dengan kebangkitannya. Memang yang pertama kali berjumpa dengan Yesus yang bangkit atau dijumpai oleh Yesus yang bangkit adalah Maria Magdalena. Kebangkitan Kristus dipercayakan kepada Maria Magdalena dan untuk diwartakan kepada para rasul. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, Yesus akan naik kepada Bapa, kembali kepada Bapa. Ketika Maria mengalami Yesus yang bangkit, dan dia mengalami pula proses sebelumnya ketika Yesus mengalami kesengsaraan, penderitaan, dan wafat. Karena Maria Magdalena berada bersama Ibu Maria di Bukit Golgota itu, dia bisa mengalami proses itu. Nggak ingin kehilangan lagi Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus menyapa Maria, dia langsung memeluk kakinya. Tidak ingin membiarkan Yesus pergi. Tetapi kemudian Tuhan Yesus bersabda, "Jangan kau pegang aku, karena aku harus pergi kepada Bapakku dan Bapamu, pada Allahku dan Allahmu." Disinilah Maria Magdalena dilibatkan di dalam karya keselamatan itu. Maka pesan kemudian dititipkan kepada Maria tentang kebangkitan itu agar diwartakan kepada para rasul. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih,
kita diajak untuk terus mempercayakan hidup kita kepada Kristus yang bangkit, seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu berserah kepada Kristus yang bangkit, yang menjadi sumber kehidupan kita. Kegelapan hidup kita akan diubah oleh Kristus yang menjumpai kita, dan kita yang mau dijumpai oleh Kristus. Di dalam doa, di dalam sabda, di dalam perayaan-perayaan sakramen, kita mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Juga di dalam karya pelayanan hidup kita sehari-hari, perjumpaan-perjumpaan kita dengan sesama yang ditandai dengan cinta kasih, saling menghargai, saling menghormati, dan begitulah kita mewujudkan peradaban kasih ekologis. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.